Halo teman-teman, ketemu lagi. Kita kali ini ingin berbagi informasi tentang beberapa metode tanaman padi. Ada 3 metode yang berkembang, yaitu metode Huston, Jajar Legowo, dan SRI. Mari kita belajar satu persatu agar kita tahu mana yang paling baik untuk area kita. Yang pertama adalah metode Huston. Metode ini dikembangkan oleh pertama kalinya oleh Bapak Insinyur Haji Hasirin dan Bapak Anton Komarudin, yang awalnya dikembangkan di Kalimantan Barat. Nama Huston ini merupakan gabungan dari nama beliau-beliau berdua. Metode Huston merupakan model tanam dengan jumlah rumpun yang banyak, dengan menggunakan bibit yang berumur antara 25 sampai 35 hari setelah sebar. Jika kita melihat metode ini, persawahan yang paling cocok menggunakannya adalah daerah-daerah yang banyak serangan keong emasnya, sehingga diharapkan dengan tanam jumlah rumpun yang banyak tidak terlalu kehilangan populasi tanaman. Begitu juga dengan proses tanamnya, ini juga akan mempermudah tenaga kerja tanam dalam melakukan penanaman. Adapun kelemahan dari metode ini dikarenakan tanamnya dengan menggunakan jumlah rumpun yang banyak, sehingga dibutuhkan jumlah benih yang disemai juga relatif besar, sehingga biaya kebutuhan pengadaan benih itu juga bertambah. Yang kedua adalah metode Jajar Legowo. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Bapak Legowo yang merupakan Kepala Dinas Pertanian Banjarnegara, Jawa Tengah. Keunggulan dari metode Jajar Legowo ini adalah mempermudah perawatan. Semisal dalam melakukan penyemprotan, tenaga semprot bisa melewati sela-sela antar baris sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman padi tersebut. Hal ini juga berlaku dalam pemupukan, bisa secara efektif dikarenakan yang dipupuk hanya di dalam barisan tanamannya saja. Sedangkan kelemahan dalam metode Jajar Legowo ini yang paling umum adalah tenaga kerja tanam banyak yang menolaknya, dikarenakan waktu tanam lebih lama akibat harus memindahkan tali tampar sebagai penanda barisan. Kekurangan yang lain ini adalah pola sudut pandang teman-teman yang mengira model tanam Jajar Legowo ini bisa mengurangi populasi tanaman, sehingga dikhawatirkan berkurangnya hasil panen. Metode yang ketiga adalah metode tanam SRI atau System of Rice Intensification. Model tanam ini pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang pastor asal Prancis yang bernama Franciscus Henry de Laulani antara tahun 1983 sampai 84 di Madagaskar, Afrika Timur. Ketika kita mendengar model tanam SRI ini, yang terlintas dalam benak kita adalah model tanam padi yang menggunakan satu bibit per lubang tanam. Padahal metode tanam SRI ini merupakan penggabungan beberapa hal yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan sumber dayanya, mulai dari penggunaan jumlah benih yang relatif sedikit, pindah tanam usia muda, pengolahan tanah, sampai penggunaan air secara efektif. Artinya apa? Artinya adalah penggunaan sumber daya yang tidak berlebihan, baik air, benih maupun pupuk yang sesuai dengan fase pertumbuhannya dan kondisi area masing-masing daerah tanpa mengurangi potensi hasil panennya. Untuk lebih jelasnya, nanti kita bahas di video yang lain agar kita lebih memahami apa arah tujuan yang sebenarnya dari metode tanam SRI ini. Pada prinsipnya, semua metode tanam mempunyai tujuan yang sama untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan biaya yang kompetitif.
Sehingga pilihlah model tanam sesuai dengan kondisi area yang kita miliki. Semisal area kita banyak serangan keongnya, ya gunakanlah metode Huston. Atau jika area kita punya tenaga kerja semprot yang terbatas, maka pilihannya adalah metode jajar legowo. Atau penggabungan dari beberapa metode yang mana paling cocok dengan kondisi teman-teman tanpa mengurangi potensi hasil.